Jelas cara Imam sinten Rafi'i wala yajibu wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil adhar. Cara madzhab Imam sinten Rafi'i. Ya dados nek ana wong desa sujude salah wis maklumi wae pira-pira gelem napa sujud. Tapi nek sing Ra'i Suriyah ya fantasi ora ngono lah. Sedelok wong akeh. Tapi kula nek salat jarang dadi imam makmum, dadi sujude bener ora ana wong roh. Dadi imam resiko disawang ya. Mohon kula terusno. Iku dawuh Imam Rafi'i. Terus kultu, ini dawuh Imam Nawawi. Kita tahu dalam disiplin fikih Syafi'iyah, jika Nawawi dan Rafi'i khilaf menang mana? Menang Rafi'i. Jadi madzhab itu ya kayak politik. Kayak politik. Nawawi dan Rafi'i kalau khilaf menang mana? Nawawi. Ya lucu. Kok menang kalahan. Kultu ngucap sapa ingsun to matur sapa ingsun al-adzaru te sing oleh adzari ku wujubuhu wajibe wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi. Jadi cara Imam Nawawi sujud harus melibatkan apa? Al-jabhah, dua tangan, dua lutut dan dua apa? Qadamen. Berarti berapa? 7 anggota. Terus dawuh Imam Nawawi malih wajibu ayat mainna, terus kemudian masyhur itu kan kalau dalam kitab takrib mu'in jabhanya itu ma'atahamulin yasir, agak ditekan. Tapi di situ nggak ada keterangan harus ngecap apa enggak tahu saya. Pokoknya harus agak di apa? Ditekan. Ma'atahamulin yasir, harus agak ditekan. Tapi enggak tahu ya apa wajib ngecap enggak? Enggak. Ora katanya ya Ali enggak wajib ngecap, cukup apa? Ditekan. Tapi ada yang bilang gini itu iku Gus, angger sajadahe larang ya rapati yo. Mergo empuk no. Tapi yang disepakati ulama begini ya, saya akan cerita tentang sujud. Saya ini meskipun modern, saya itu modern sekali. Artinya modern itu ya gaul lah, saya itu milenial lah. Tapi kalau saya ilmu itu sangat konvensional. Saya itu baca tentang sujud itu dari kitab apa saja, mulai kitab tasawuf, kitab apa saja. Begini ya yang penting. Nanti di akhirat itu simahum fi wujuhihim min atharis, itu semua ulama mengatakan asari sujud adalah nurun fil wajhi, adalah cahaya di wajah. Sehingga nanti Rasulullah niteni umat itu yaumatarul mu'minin al mu'minati napa yas'a nuruhum. Jadi Nabi nanti niteni jenengan itu karena wajahnya bersinar. Jika Anda wudunya sempurna maka sinarnya akan sempurna. Maka kata Rasulullah, kalau kamu ingin saya kenal, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Makanya meskipun nutul begini sah, tapi itu bahaya gak dikenali Nabi karena mesti kelip-kelip, paham nggih? Sakjane cara Imam Syafi'i kan sya'ratun wahidah sing lam takhruj an khadir ra'si itu sah. Jadi nak rambut keliwiran di sini dikasih apa air gak sah karena keluar dari batas kepala. Tapi kalau di sini sah meskipun sya'ratun wahidah, tapi resikonya nanti kelip-kelip. Kalau kamu ingin sempurna gini, tak beri sanad. Saya diajari Mbah Mun diajari Said Alawi sampai Rasulullah. Kalau ingin sempurna gini, semua guru-guru kita ngajarin gini. Gini. Ini praktekan. Kita praktekan ya. Ini ya, gini. Ya, kembalikan lagi begini. Ya, jadi apa? Gimana? Gini loh ya, ini gini ya, ini sampai apa? Kofahu, ya belakang nggak tahu saya bahasa Arab belakang kofahu ini ya. Bahasanya ibhamaihi ala somakai udunaihi wa musabbihatahu ala musabbihati. Ini sekaligus orang Kudus berlatihan bahasa Arab. Nah ini memang buyut-buyut saya orang Kudus, mungkin saya senior lah. Anggap, maksudnya saya tidak ngomong sama Habib yang Jawa-Jawa ini. Kalau sama Habib kan biasa bahasa Arab, tidak usah dilatih. Yang Jawa kan tetap lebih banyak tadi. Ya itu tak anggap murid. Habib mboten wani. Ya ali kanca mboten. Ngeten. Ya, ibhamaihi ala somakhai udunaihi wa musabbihatahu ala musab. Semua yumirru hakada. Macanya pun yumirru karena amarro yumirru itu syaratnya jadi kiai harus bisa sorof ya. Amarro yumirru apa? Imroron. Asarro yusirru isroron. Ajalla yujillu ijlalan. Ini gini terus digini. Terus dikembalikan ke sini.
Nah itu kalau betul begitu, itu pasti nurnya banyak. Apalagi yang gondrong, wah itu kalau murab semua itu sudah gampang dikenali. Makanya kamu jangan janggal kalau ada kiai, ada habib yang gondrong, itu ada sanatnya. Lho kalau dibuatin guyon tenan, berarti sing gundul itu ya ono sanate, sing gondrong ya ono sanate. Tapi biasanya dong nglakoni sedurunge entuk sanat. Lha iku sing mari repot iku. Nah, kata Rasulullah, dawuh Rasulullah, kalau kamu ingin sangat bersinar maka harus memperbanyak atau menambah jumlah wajib. Jadi misalnya ini wajib kan sampai sini, sampai agak sini. Saya ulang lagi ya. Wajibnya kan ma'al mirfaqain segini, harus sampai nisfal adud segini. Biar sinarnya tambah. Misalnya mashul qodamain harus ma'al ka'bain, ya agak dilebihin. Pokoknya dibonusi semua supaya sinarnya tambah. Itu saja setelah punya nur semua. Orang-orang soleh masih ngendikan Rabbana atsmim lana nurna. Rasulullah yang sudah nur, saya ulang lagi, Rasulullah yang sudah nur masih berdoa, oh maj'al bi amami nuran wa nuran wa min tahti nuran, sampai terakhir waj'alni nuran, ya Allah depan saya ada nur. Maka kita mengenali Nabi itu mudah sekali, karena wajahnya nur, dadanya nur, belakangnya nur, semua Rasulullah itu nur nanti di akhirat. Problemnya Rasulullah mengenali kita yang klip-klip itu. Makanya ini kan, jadi kita mengenalinya Nabi gampang karena Nabi nur, Rasulullah mengenali sampean klip-klip. Mulanya ojo baleni wudu apa? Cukuman. Ya nak saya sah cara madzhab napa? Sah. Nah kecuali wudu li tabarrud atau wudu tajdid. Saya tuh wudu sempurna pas sholat tok. Untuk sholat maktubah saya wudu sempurna. Tapi kalau wudu yang harian biasa standar ya jelas ya. Jadi apa sanat-sanat kita sampai caranya wudhu itu diajarkan. Napa diajarkan. Jadi termasuk saya diajari guru-guru saya caranya tadi. Kalau mashur roksi itu seperti itu. Apalagi bahasanya tuh mashur roksi. Kira-kira rambut sitok itu misalnya sampean tak ketok rambutnya sitok. Wong darani ngetok rambut atau ngetok sirah. Rambut. Makanya itu kan potensi masalah. Makanya Imam Abu Hanifah berpendapat minimal qadrun nasiyah. Pokoknya kira-kira keceluk. Misalnya ada anak yatim, Nabi mengajarkan kalau ketemu anak yatim usahakan mengusap sirahnya. Kira-kira kamu dulit itu tersinggung apa seneng gitu aja gitu itu ngukure ngono. Kira-kira ana cah yatim dulit sah. Ndak kira-kira sah apa menyinggung itu? Ya, alhamdulillah ke paham. Jadi ngoten mau ukurannya gitu aja. Lah caci lek paham. Ini provokator. Tapi begini ya, apapun itu sampean cocok tidak cocok itu ilmu ya. Yang dikatakan Imam Rafi itu ilmu. Jadi menurut beliau yang namanya sujud itu cukup wad'ul jabhah, ini alhamdulillah. Menurut saya Imam Rafi juga agak salah. Logikanya gini. Termasuk murtad i'tiqadi, murtad fi'li itu adalah orang sujud pada berhala. Saya ulang lagi, termasuk yang menjadikan murtad orang sujud pada. Kira-kira sekedar wad'ul jabhah sah murtadnya apa harus melibatkan anggota 7? Wad'ul jabhah. Lah iya, wong go murtad sah kok go sujud rasa. Kira-kira gitu cara pikiran Imam siapa? Rafi. Lah yo go murtad sah kok dienggo salat ora sah. Jadi cara kula dadi pendukung Imam Rafi'i, muhibbine Imam Rafi'i niku carane bela seputi. Wong sujud neng berhala iku untuk jadi murtad melibatkan 7 anggota apa cukup baduk etok? Baduk etok. Ya wis nak ngono go murtad sah ya go salat sah. Iku cara pikirane siapa? Imam Rafi'i. Nah cara pikirane Imam Nawawi sujud neng pangeran wis sempurna. Cek sombong sing sujud baduk etok menawa kira-kira gitu. Ben sempurna melibatkan 7 berapa? Anggota. Terus kalau saya ada uzur, insya Allah saya bantu baca Minhajut Thalibin seperti yang saya baca tadi. Alawiyin mulai Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sayyid Abdul Al-Haddad, bahkan Habib Ali Sohibi Simti Duror di manaqibnya itu wahuwa yulazimu qira'ata Minhajut Thalibin, yang beliau mulazamah dalam baca kitab Minhajut Thalibin. Dan saya mencintai beliau sekali karena saya punya kitab beliau dikasih Habib Muhammad namanya Al-Anfas Al-Habasyiyah. Itu kalau ngendikan Allah fil fikhi wa alaika bil fikhi fa inna bihi qiwa masyariah, karena dengan fikih itu terjaganya apa? Syariat. Itu kalau muji fikih sundul langit.
Karena Habib Ali adalah murid dari Mufti Syafi'iyah. Dan alhamdulillah di kanan saya ini ada Habib Al-Habsyi, makanya beliau yang baca doa tadi. Sama-sama apa? Al-Habsyi. Saya tadi oleh Amin bawanter, karena saya jarang Amin. Kalau sama saya beliau nakalan, nggak pernah beliau mau berdoa. Saya dibully suruh berdoa, dia yang Amin. Tapi doa saya mustajab. Tadi beliau yang doa, saya yang Amin. Mesti mandi, masuk sampai akhirah mandi. Jadi saya mohon sekali semohon-mohonnya, fikih dasar itu kita pelajari. Misalnya sujud itu apa? Yang dikatakan sujud adalah secara fikih. Nah ini terakhir sujudul qalbi. Saya tadi kan sudah bilang, saya belajar sujud itu hampir kitab apa saja. Di kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin diterangkan, ada satu sujud lagi yang harus Anda lakukan, yaitu sujudul qalbi. Sujud artinya tunduk. Kamu jangan hanya tunduk secara fisik, juga tunduk secara hati. Ya, harus tunduk secara apa? Hati. Yaitu caranya meyakini la haula wala quwata illa billah. Jadi kita tunduk sama Allah bukan sekadar secara fisik, tapi pikiran kita, hati kita. Maka Rasulullah itu unik. Yang sujud itu adalah wajahnya. Tapi Rasulullah nak ngendikan tuh sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi sampai wa mastaqallat bihi qadam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngendikan sing sujud teng jenengan Gusti boten sekedar wajah kula, sam'i wa basari wa mukhi wa asbi. Mukhi kira-kira sumsum asbi bangsa urat bangsane wa mastaqallat bihi qadam. Pokoke sing kula beto. Sing kula nggih jalan semuanya sujud. Jadi makanya kita diajari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.